tetap tercinta dalam rangka kegiatan IHT implementasi pembelajaran paradigma baru di hari kedua. Sebelum kita masuk ke materi, akhirnya marilah kita pertama menundukkan kelas sejenak untuk berdoa mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Semoga diberi kelancaran sampai akhir nanti. Berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih. IHT yang kedua ini terjadwal yaitu tentang sosialisasi program guru penggerak, di mana nanti akan diberikan oleh kami bertiga, saya sendiri, Bu Neng dan Bu Eni Marlina, di mana di program guru penggerak ini sampai saat ini kami baru menyelesaikan modul 1, di mana ini ada tabungnya yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Oke, kita masuk ke modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan, peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Ya. Capaian pembelajarannya setelah sesi ini peserta akan paham akan reflektif kritis tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui diskusi virtual dan bersama instruktur. Kemudian sikap reflektif kritis dalam merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. KHD itu Ki Hajar Dewantara ya, karena kata ini sering dipakai oleh disingkat KHD, Ki Hajar Dewantara. Kita ke dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya, di situ yang ditebalkan adalah menuntun kekuatan kodrat, ya, yang poin-poin pentingnya yang di bold merah itu ya. Jadi pendidikan itu menuntun kekuatan kodrat anak-anak, tujuannya adalah agar selamat dan bahagia sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu sumbernya dari buku itu ya, Ki Hajar Dewantara, Dasar-dasar Pendidikan halaman 1 paragraf 4. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Itu ada istilah kekuatan kodrat. Ya, karena setiap anak itu sebenarnya sudah punya garis kodrat. Sebenarnya kita nanti tugasnya hanya menebalkan tentunya yang positif saja. Ini dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun sebenarnya seperti ini. Ada ing ngarsa sing tulodo. Artinya apa Bapak Ibu? Di ngarsa di depan memberi contoh. Ing madya mangun karsa, di tengah ya memberikan dorongan, memberi support. Di tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan, ya, agar selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, sekarang kita coba ini ke kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Dan ini pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir kalau pengajaran. Sedangkan memerdekakan hidup batin itu terdapat dari pendidikan.
Ya, merdeka batin itu dari pendidikan, merdeka lahir dari pengajaran. Nah, salah satu kodrat anak adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Kemudian pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Nah, ini yang menarik. Ternyata kita mungkin tidak perlu di kelas terus. Mungkin saatnya bisa 1 atau 2 kali keluar untuk bermain. Karena dunia anak kodratnya itu masih suka bermain ya. Jadi mungkin perlu diajak istilahnya di luar kelas, tidak harus dalam ruang. Nah, ini contoh-contoh permainan tinggalan kita zaman dahulu yang mungkin masih relevan untuk kita praktekkan, untuk kita gunakan dalam pembelajaran saat ini. Ini ada congklak, ini mungkin untuk matematika, nanti bisa menggunakan permainan ini, yaitu strategi atau dakon ya. Kemudian gobak sodor, gobek sodor. Gobak sodor ini ada nilai dan strategi, karena kan harus punya strategi ya. Nah, poin yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak pada anak-anak. Ini maksudnya apa? Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hal, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, pendidikan itu harus terletak di dalam melakukan itu, bahwa karena hanya 2 orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya, dengan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Ini maksudnya berhamba ini hanya fokusnya adalah anak dan anak ya. Ini ada sejarahnya ternyata Bu. Ini sejarahnya pada saat dulu Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar dulu ya. Ini Suwardi atau Ki Hajar ini ya, ketika mendapatkan setumpuk pekerjaan yang belum selesai, kan ketika pada saat itu di Belanda masih banyak tugas menumpuk. Nah, si anaknya, si Ning Asti, Tangis Asti itu tidak berhenti menangis. Kemudian saking anyelnya, karena kan lembur, mungkin pagi mumet-mumet, anaknya yang namanya Asti nangis, terus langsung diseret, ditaruh di luar, dikunci pintunya, ditaruh luar itu istilahnya. Dan pada saat itu di Belanda itu musim dingin itu apa istilahnya Bu? Nah, winter. Padahal baru winter di sana, baru kurun salju. Bisa dibayangkan ketika di dalam itu pakai jaket tebal, pastinya apalagi dikeluarkan, anaknya ditaruh di luar dan masih menangis. Kemudian setelah kerjaannya mengusir, anakku tadi di mana? Baru ingat setelah dibukakan anaknya sudah keadaan membeku, sudah kondisinya pingsan, akhirnya dibawa ke rumah sakit dan akhirnya menyesal yang sangat dalam, sehingga terus keluar kata-kata kowe bakal dak mulyake selawase, yang artinya kamu akan saya muliakan selamanya. Nah, istilahnya ternyata dari kejadian seperti itu, karena saking tadi emosi sesaat, anaknya di luar, ternyata baru winter itu, sehingga baru sadar ternyata saya di luar sampai itu. Itu sejarahnya seperti itu. Dan ternyata katanya Tuhan mendengar kata umatnya. Apa yang terjadi terjadilah. Asti ternyata tidak dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang. Mungkin ada perlakuan khusus ya. Seluruh keluarga selalu berusaha untuk dapat melayani keperluannya. Pengalaman Suwardi ini menjadi suatu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakan. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak bukan kertas kosong yang bisa digambari sesuai keinginan kita. Anak lahir dengan kekuatan kodrat, tapi masih samar-samar. Dan itu yang di bol merah ya. Tujuan pendidikan adalah menuntun, dalam artian memfasilitasi atau membantu anak
untuk menebalkan garis yang samar-samar tadi, sehingga dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah itu ya, jadi mungkin ini filosofi dari Ki-Hajar yang baru, yaitu kekuatan kodrat pada anak yang masih samar-samar. Pendidikan adalah menuntun untuk membantu anak menebalkan garis yang samar-samar tadi ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menebalkannya? Nah, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Nah ini tadi ada permainan tradisional kita yang mungkin masih kita bisa pakai untuk pembelajaran dunia anak yang identik dengan bermain tadi, kita bisa pakai. Nah, menebalkan laku anak dengan konteks kekuatan konteks diri anak ini ya. Ada Wirogo itu usia 0 sampai 8 tahun. Wirogo Wiromo 8 sampai 16. Ya, ini masih sama Wirogo Wiromo 8 16, kemudian Wiromo itu 16 sampai 24. Ini di tingkat SMA. Kalau tingkat SMP berarti masuknya ini ya, memperdalam, memperluas konteks keterampilan bertanya. Ya. Ini contoh tahapan pembelajaran di Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Contoh Wirogo, masa anak-anak aktif bergerak ke sana kemari. Anak TK itu mudun betul-betul lereng ya. Mencoba ini itu, menanyakan semua hal. Pasti anak kecil itu, ini buat apa Bapak? Ini buat apa? Ini apa? Itu pasti sering kalanya ya, anak-anak seperti itu. Pada usia 0 sampai 8 itu satunya hal yang membuat mereka lelah adalah istirahat. Itu membuat lelah. Nah. Kemudian Wirogo Wiromo pada saat usia 8-16, ini masa intelektual, dari awalnya hanya menggunakan raga, kemudian mulai menemukan irama dalam setiap gerak. Mereka mulai merasakan betapa irama bisa memberikan dorongan untuk melanjutkan dan menciptakan gerak-gerak berikutnya. Nah, yang level berikutnya Wiromo 16-24 ini mulai menyadari bahwa semesta bergerak dalam irama. Mereka pun menggunakan irama sebagai sumber inspirasi menemukan kodrat lahirnya kedudukan. Menebalkan laku anak dengan konteks sosiokultural, ini contoh aja ya, di Manggarai ada seperti itu, di Jawa Barat, di Bali, karena ini sesuai daerahnya. Kalau kita lihat di ini tanahnya di luar semua ya. Di Madura ada istilah itu. Dasar pendidikan Ki-Hajar Dewantara yaitu budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan. Pekerti, tenaga. Jadi cipta plus rasa plus karsa plus pekerti jadi seimbang atau selaras. Contohnya, nah ini kita beruntung di Jawa ada permainan gamelan. Nah ternyata dengan gamelan ini bisa istilahnya aplikasi kita pengenalan terhadap budi pekerti, watak dan karakter, karena dalam bermain gamelan itu kan kita tidak bisa saling menonjolkan diri. Nah untuk buangnya sak banter yang malah rusak. Ya, semua kan mengontrol. Balungannya banteran dia bukan saya. Nah itu kan dalam permainan gamelan itu sangat perlu sekali ada kontrol. Ya. Istilahnya kan semua saling mengontrol, tidak ada yang boleh menonjolkan diri. Semuanya duduk bersama. Ya, harmoninya harus, memang kontrolnya harus, itu sangat harus selara. Untuk menciptakan gamelan yang indah pasti nggak ada yang untuk menonjol, itu nggak ada. Ya, nyanyi juga sama, nanti sindirnya merata, istilahnya kan kur ya, atau mungkin
Contoh aja, gamelan jadi sarana terapi napi di Inggris. Napi aja diterapi pakai gamelan, karena olah rasa tadi. Kemudian menenun, ini tenun. Kalau kita ada mungkin Boyar kemarin ya, ini juga melatih cipta, rasa, karsa, dan budi pekerti, jadi keseimbangan itu. Oke, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru atau kita itu diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam jagung misalnya. Jadi yang mungkin yang hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, kita tidak dapat guru juga dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk, air, membasmi ulatnya, jamurnya, hidup tanaman dan lainnya. Tapi kan kita tidak bisa merubah jagung, nandur jagung kok berharap tukule pari kan tidak mungkin, ya. Kita tidak biarkan seperti itu. Jadi kita hanya bisa menuntun tumbuhnya dengan cara apa? Yang ngerabui, yang nyirami dan itu dan lain sebagainya. Ternyata filosofi yang diambil adalah seorang petani. Ya, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Nah, demikian singkatnya refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang merupakan modul pertama ya ini ya dalam LMS kami ini paket modul 1 terdiri 1.1, 2, 3, 4. Ini tadi gambaran besar paket modul 1 kalau kita tekan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang masih setia dalam kegiatan HRD siang ini. Kita lanjutkan yaitu modul yang ke 1.4. Kalau tadi kan sudah disampaikan modul 1.1, 1.2, 1.3. Sekarang yaitu masuk ke modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kita sebagai pendidik harus menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah agar siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan potensi diri, kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya akan tumbuh dengan kebiasaan. Nah, dalam kebiasaan yang menjadi budaya positif ini tentu tidak bisa berjalan sendiri, sangat-sangat dibutuhkan yaitu antara kolaborasi antar pemangku kepentingan sekolah dan didukung oleh seluruh warga sekolah. Dalam menerapkan kebiasaan ini dibutuhkan disiplin positif yang mengandung unsur disiplin diri yaitu motivasi intrinsik yang merupakan kesadaran diri. Kemudian motivasi ini muncul karena adanya suatu keyakinan terhadap suatu nilai, di mana keyakinan kelas dibuat bersama dan disepakati bersama. Selaku pendidik, mengembangkan budaya positif di sekolah menjadi hal yang sangat penting. Dimulai dari membekali diri dengan melatih komunikasi dan mengembangkan apa yang menjadi budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Disiplin positif mengandung unsur yaitu yang pertama konsep disiplin positif dan motivasi. Ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di budaya kita makna disiplin ini berubah menjadi sesuatu
yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang bergeser maknanya ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ada motivasi eksternal. Ini harapannya terwujudnya merdeka sesuai diajar Dewan Loro. Nah, kalau kita lihat ini mulai dari yang paling dalam yaitu peraturan di kelas dulu. Kalau kita dulu mengenal tata tertib kelas, peraturan kelas, kita naikkan ke keyakinan kelas. Keyakinan ini lebih ke kita meyakini apa itu nilai-nilai positif yang ada, sehingga anak itu tidak akan cenderung tata tertib nggak boleh gini, nanti kena hukum gini. Nah, itu kita sedikit akan bergeser, akan kita jadikan ke suatu keyakinan kelas. Nanti harapannya dengan keyakinan kelas itu akan menimbulkan suatu lingkaran yang positif sampai di lingkarannya. Kemudian akan tercipta kalau sudah satu stakeholder di sekolah akan menjadi budaya positif. Ini harapannya seperti ini. Sebenarnya lingkarannya dari yang kecil peraturan kita naikkan ke keyakinan, nanti tentu dari kelas-kelas akan membuat lingkungan akan menjadi sebuah budaya positif. Nah, ini contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? A atau B? B? Ya, betul ya. B. Di sini kita lihat B. Suara kami guru dan murid yang saling menyayangi. Di situ ditebalkan saling menyayangi. Ya. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Jadi kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini kan nilai-nilai positif yang sangat luas. Ini ada contoh tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan karena terlambat, hukuman. Ya, itu contohnya ya. Yang konsekuensi bisa juga misalnya ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Kita seminimalisir mungkin untuk menghindari hukuman, kita akan arah konsekuensi. Nah, ini bisa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, bisa jangan lihat ya, hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, ini beda ya. Hukuman ini lebih mungkin nanti akan berbekas menyakitkan ini ya. Sebagai guru ada 5 posisi kontrol nih, yaitu guru sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kemudian selanjutnya tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dalam mengatasi masalah anak itu kita perlu yang namanya restitusi, adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ciri restitusi ada 9 nih. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua cirinya apa? Memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Terus yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini segitiga restitusi, yaitu
validasi tindakan yang salah bagian kiri ini, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian yang terakhir menstabilkan identitas. Misalnya di sini ya, validasi tindakan yang salah. Misalnya anak melakukan sesuatu kesalahan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, ini namanya validasi tindakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kan contoh validasi tindakan. Kemudian setelah divalidasi kita menanyakan keyakinan yang awal tadi kan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Setelah itu tahap yang kedua menstabilkan identitas. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kan bisa dengan kalimat itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya kira itu yang bisa dapat kami sampaikan pada modul 1.4. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.